Nah, jumlah 5 ini harus sama dengan jumlah ini ya. 1, 2, 1, 1. Jadi sama ya 5. Jadi betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengisi dokumen L1 UTP untuk metode door to door ya. Dokumen ini adalah dokumen dummy yang ini ada di buku panduan ya. Dokumen ini ada di buku panduan, jadi teman-teman bisa lihat di situ. Cuman kalau di buku panduan ini kan dipecah-pecah gitu, karena membahasnya per blok atau per uraian. Jadi ini dokumen yang udah disatukan gitu. Tapi ada beberapa yang saya ini juga karena bawaannya ini kan 80 keluarga gitu. Nanti kebanyakan membahasnya, jadi saya kurangi jadi beberapa aja. Di sini cuma ada 15. Oke, langsung saja ya. Nah, teman-teman begini ya, mungkin teman-teman yang lihat buku panduan merasa bahwa pengisian ini rumit sekali gitu ya, atau wah banyak banget gitu materinya gitu. Nah, di buku panduan kenapa terkesan seperti itu? Karena banyak kasus yang diungkapkan di situ ya. Jadi seluruh kemungkinan kasus atau kemungkinan kasus yang terjadi di lapangan dibahas semuanya gitu. Padahal ya di lapangan satu SLS itu paling yang kondisinya atau kasusnya unik gitu ya, atau enggak umum itu paling 1, 2 atau 3 keluarga saja gitu ya. Nah, jadi ya teman-teman tidak perlu khawatir lah. Memang itu perlu diketahui ya, atau perlu dipahami, tapi di lapangan tidak serumit itu gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak yang kasusnya aneh-aneh gitu. Oke, langsung saja ya. Ini nomor atau blok 1 ya. Ini adalah keterangan tempat. Nah, untuk dokumen ini udah pre-fill atau sudah ini salah ya, harusnya 2. Sudah terisi dari sananya gitu ya. Nah, teman-teman sebelum mulai pastikan dulu bahwa ya kode SLS, nama SLS-nya sudah betul, kemudian tidak ada pemekaran atau penggabungan atau perubahan nama ya. Dan lihat batas-batas di peta WS-nya gitu. Kalau memang ini sudah betul ya tinggal langsung aja. Kalau misalkan ada batas-batas yang salah, teman-teman tinggal dikonsultasikan atau dikomunikasikan dengan petugas lain yang ternyata berhubungan dengan batas-batas. Misalkan harusnya kita batasnya sampai sini aja gitu ya, harusnya misal. Nah, yang ini itu adalah pencacahan untuk orang lain, yaitu dikomunikasikan gitu ya. Kalau ada yang seperti itu gitu. Oke ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau tidak ada perubahan maka 108 kita isi kode 2, artinya tidak ada perubahan. Jika tidak ada perubahan 109 kita tinggal kopikan saja dari sini, dari 106 ya, kita salin ulang 0091 untuk kode SLS-nya, untuk kode sub SLS-nya 00 sama dengan yang atas yang ini ya. Oke. Untuk 110 atau 110 kita mengcopy kode dari 107 yang ini ya. Oke. Teman-teman bisa lebih lengkap boleh misalkan pakai dusun atau apa. Tapi kalau di sini seperti itu ya mending ikut aja ya. Tapi lebih lengkap lebih bagus gitu. RW 007 ya, itu untuk blok 1 gampang ya. Sekarang kita ke blok 2 atau keterangan petugas. Di sini ada kode ya. Kode petugas teman-teman itu ada di aplikasi Sobat BPS ya. Itu ada 14 digit kodenya gitu. Atau nanti di kartu petugas juga akan ada kodenya gitu ya. Jadi sama saja. Oke. Ini contoh di sini ya kodenya 3173 050 003 XXXX. Misal seperti itu ya. Ini 14 digit. Nama kita sebagai petugas pencacah lapangan. Misalkan namanya Yogi gitu. Tanggal pelaksanaan misalkan pencacahan di SLS ini saya lakukan pada tanggal 3 Juni misalkan. Kemudian tanda tangan kita isi ya. Oke. Oh iya, jadi teman-teman ini kenapa saya menggunakan warna merah itu supaya biar kelihatan aja gitu ya. Tapi nanti pada saat pengisian teman-teman menggunakan pensil. Ya, jangan pakai spidol warna merah seperti ini. Untuk rekapitulasi ya atau yang ini itu diisinya nanti setelah pengisian dokumen atau blok 5A dengan blok 5B selesai. Berikut pun dengan catatan ya. Nanti kalau ada hal-hal penting yang perlu dilaporkan ya bisa diisi di blok catatan atau blok 4.
Oke, kita lanjut ke blok 5. Oke. Pengisian ini ya atau pemutahiran ini itu sekaligus ya mengerjakan pemutahiran pada peta ini juga ya. Oke. Untuk pemutahiran itu dilakukan atau dimulai dari arah arah barat daya gitu ya. Kalau misalkan ini utara ya, berarti ini timur, ini selatan, ini barat, berarti barat daya yang ini ya. Nah, timur, timur laut, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya. Oh ya, betul, berarti yang ini ya. Oke. Jadi dari arah situ barat daya. Nah, dokumen yang terisi di sini ini adalah hasil pemutahiran SP 2020, tapi di situ di buku pedoman ada keterangan lagi bahwa jika ada pemutahiran yang lebih terbaru akan pakai yang terbaru. Jadi kemungkinan ini adalah hasil dari pemutahiran kegiatan Regsosek gitu ya. Jadi dan ini kayaknya karena masih baru jadi kayaknya nggak akan benar-benar sama gitu. Kalaupun beda ya 1-2 lah gitu. Oke. Pak Abdul Muiz ya, ternyata nomor urut bangunannya pas dilihat di peta, nah itu sebelah sini ya. Nah ini rumah Pak Abdul Muiz. Kita kasih bangunan angka 1. Berarti Pak Abdul Muiz nomor urut bangunannya 1. Untuk 4A ini kita biarkan karena ini terisi dari sana. Kemudian keberadaan keluarganya kalau memang ada keluarganya, kita kasih kode 1. Jumlah pengelolaan makan minumnya ternyata ada 1 ya, artinya di situ 1 dapur aja, 1 pengelolaan. Kemudian nomor urut rumah tangganya berarti nomor urut pertama. Identifikasi kakaknya Pak Abdul Muiz ini dia kepala keluarga juga kepala rumah tangga, berarti kode 3. Kalau kode 3 di uraian nomor 9 ini tidak perlu diisi. Dan ternyata Pak Abdul Muiz ini adalah per ya di range 1 Mei sampai akhir April 2023. Mei-nya Mei 2022 ya. Dia menanam padi gitu ya. Itu tanaman pangan, berarti dia tanaman pangannya angka 1 dan ternyata yang lainnya enggak gitu ya. Oke. Nah, jika ini diisi ya, jika uraian 10 sampai 16 ya, semua ini ada yang terisi ya, maka uraian 17 harus diisi. Subsektor apa? Kalau tadi tanaman pangan berarti kodenya 1 gitu. Nah, jumlah anggota rumah tangga ternyata cuman Pak Abdul Muiznya aja. Berarti cuman 1 aja. Nah, ini rumah tangga pertaniannya berarti ini nomor 1 karena pertama gitu. Kemudian kita lanjut ke rumah yang kedua ya. Ternyata di rumah yang kedua ya, misalkan di sini itu ada 2 keluarga, misalkan 1 bangunan ada 2 keluarga. Keluarga Aditya dengan keluarga Pak Agus ya. Aditya ini ternyata misalkan anak Pak Agus ya. Tapi si Aditya udah punya kakak, jadi ya di prelis ini ditulis ya Aditya sebagai sebuah keluarga gitu. Nah, ini nomor rumahnya nomor 2. Kepala rumah tangganya di sini ternyata dapurnya 1 dan yang bertanggung jawab atau pengelolaan makan minum itu ditanggung oleh Pak Agus ya. Berarti ya rumah tangga ini kepala rumah tangganya adalah Pak Agus ya. Kita coba dari Aditya dulu si anaknya ini. Keberadaannya ada, jumlah pengelolaan makan minumnya 0 karena dia tidak bertanggung jawab atas pengelolaan makan minum. Nomor urut rumah tangganya nomor urut rumah tangga 2 karena ikut ke Pak Agus. Jadi Pak Agus juga nanti nomor 2. Identifikasi kakak. Nah, si Aditya ini hanya sebagai kepala keluarga. Berarti kodenya 1. Nah, jika kodenya 1, maka rincian nomor 9 yang ini itu harus diisi ya. Oke. Nah, kepala rumah tangganya siapa si Adit ini? Kepala rumah tangganya adalah Pak Agus. Oke. Tulis nanti yang lengkap ya, tapi di sini karena saya nggak cukup gitu ya. Sekarang ke Pak Agus. Pak Agus keberadaannya ada, jumlah pengelolaan makan minum 1, nomor urut rumah tangganya 2 ya. Dan identifikasi kakaknya Pak Agus ini kepala keluarga dan juga kepala rumah tangga berarti 3. Oke. Nah, kalau tadi yang Aditya ini nomor jumlah atau kolom 6-nya berisi 0 ya. Itu tidak mengisi rincian 10 sampai akhir gitu ya. Nah, sedangkan Pak Agus karena rincian nomor 6 itu berisi lebih dari 0 atau 1 gitu,
maka harus diisi kolom 10 sampai 16. Jika ada yang terisi lanjut 17 sampai 19. Nah, ternyata Pak Agus ini tidak ada keluarga atau tidak ada anggotanya yang sebagai pelaku usaha tani. Baik Pak Agus maupun anaknya si Aditya, mereka kerja di kantor gitu. Maka ini diisi strip semua. Jika strip semua, ini 17, 18, 19 dilewat saja. Oke, kita lanjut ke rumah berikutnya. Nah, rumah berikutnya kita buat kasus, ini rumahnya berbeda tapi pengelolaan makan minumnya satu gitu ya. Oke. Di sini kita coba namanya ini Bariah ya dan Agung Andrianto. Nah, ini rumahnya kita temui yang ketiga. Ya, kita temui yang ketiga nih. Misalkan yang ini ya, rumahnya yang ketiga. Nah, Bapak atau Ibu ya, mungkin Ibu ya. Ibu Bariah ini Agung mungkin itu nama anaknya ya. Nah, si Ibu Bariah ini keberadaannya ada, jumlah pengelolaan makan minumnya ada, ya dia maksudnya dia bertanggung jawab atas makan minum atau punya dapur atau urusan dapurnya tanggung jawab dia. Nomor urut rumah tangganya berarti kita lanjut tadi nomor 2, sekarang kita nomor 3. Nah, si Ibu Baria ini dia kepala keluarga juga kepala rumah tangga, berarti kodenya 3 sehingga nomor 9 tidak perlu isi gitu. Oke. Ternyata ya di sebelahnya rumah si Andi Triyono. Oke, yang ini ya, misalkan si Andi Triyono ya, itu saudaranya Ibu Bariah gitu ya. Rumahnya beda berarti nomor 4, keberadaannya ada tapi pengelolaan makan minum ikut ke Ibu Bariah gitu ya. Nah, jadi jumlah pengelolaan minumnya 0 gitu. Yang tadi kasusnya satu rumah, yang sekarang beda rumah atau beda bangunan. Nomor urut rumah tangganya berarti sama ya, ikut ke Ibu Bariah. Identifikasi kakaknya dia cuman kepala keluarga saja si Andi ini. Nama kepala rumah tangganya ya berarti tadi ya Ibu Bariah. Oke. Nah, berarti yang diisi kolom 10 sampai 16 adalah Ibu Bariah ini. Nah, si Ibu Bariah ini menanam cabe ya, menanam cabe berarti itu masuknya ke hortikultura ya. Jadi pada tenggat waktu awal Mei 2022 sampai akhir April 2023 ya. Di antara range itu dia nanam cabe dan dijual gitu. Oke, yang lainnya enggak gitu ya. Jadi subsektornya untuk tanaman tanaman hortikultura itu kodenya 2 ya, dan jumlah anggota rumah tangganya hanya si Ibu Bari aja yang sebagai pelaku usaha tani, berarti ada 1 orang. Nomor urut rumah tangga pertaniannya berarti melanjutkan, tadi 1 sekarang 2 ya. Sekarang kita ke kasus berikutnya ya. Di rumah berikutnya yang ini ternyata itu betul ya, itu rumah Bapak Muzaini, tapi Bapak Muzaininya ternyata tidak ada ya, atau mereka usahanya di kota gitu ya, misalkan berdagang, maka tidak ditemukan, kodenya 0. Kita lanjut ke atau ke bangunan berikutnya. Kita lanjut ke bangunan berikutnya. Rumah tangga berikutnya Ibu Susilowati ya, itu bangunan ke-6. Dan Ibu Susilowati ini keberadaannya ada, berarti ini yang normal-normal aja ya, jumlah makan minumnya 1, nomor urut rumah tangganya berarti melanjutkan 4, identifikasi kakak atau KRT-nya 3. Jadi dia kepala rumah tangga dan kepala keluarga juga gitu. 7. Oke. Bapak Sabari ini nomor 7 ditemukan. Kemudian ada 1 pengelolaan makanan di keluarga Pak Sabari ini gitu ya. Nomor urut rumah tangganya ke-5, identifikasi kakak dan KRT nomor 3 gitu ya. Nah, Pak Sabari ini ternyata dia punya peternakan ayam telur misalkan ya. Berarti peternakan itu kolom 12 ya, berarti kode 1 untuk kolom 12 atau rincian 12. Nah, untuk subsektornya untuk sorry kok perkebunan. Sorry ya.
Nah, untuk peternakan kodenya 4. Ya, ini kodenya 4, jumlah ART-nya di keluarga Pak Sabari ini atau di rumah tangga Pak Sabari ini hanya Pak Sabari aja yang sebagai pelaku usaha pertanian, berarti kodenya 1. Isikan nomor urut rumah tangganya berarti 3. Nah, ternyata di rumah berikutnya ya, rumah ke-8 dan rumah ke-9. Nah, ya, 8, 9 ini ternyata mereka anak-anaknya Pak Sabari dan ikut makannya ke Pak Sabari atau pengelolaan dapurnya dipegang oleh Pak Sabari ya, sehingga yang ini ditemukan dan ini juga kebetulan ditemukan jumlah pengelolaannya 0, nomor urut rumah tangganya berarti sama dengan Pak Sabari 5 ya, nomor urut rumah tangga ke-5. Kemudian identifikasi kepala keluarganya 1, yaitu kepala keluarga saja. Siapa? Ya, harus diisi kepala rumah tangganya adalah Pak Sabari. Tuh. Nah, karena kolom 6-nya tidak diisi, maka 10 sampai 16 juga nggak diisi gitu. Oke. Nah, ya, untuk rekapitulasi yang bawah, jumlah halaman ini kita hitung ya. Ini untuk keberadaan keluarga kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti ada 9 gitu. Kemudian yang ini kita hitung, untuk tanaman pangan ternyata hanya ada 1, untuk hortikultura juga ada 1, untuk perkebunan tidak ada, untuk peternakan ada 1, untuk perikanan tidak ada, untuk kehutanan juga tidak ada, dan jasa pertanian juga tidak ada. Nah, untuk jumlah pengelola usaha tani di sini ada 1 2 3, berarti ada 3. Oke. Nah, untuk jumlah kumulatif untuk halaman pertama ya, poin B jumlah kumulatif sampai dengan halaman sebelumnya. Nah, ini kan halaman sebelumnya tidak ada ya, berarti ini strip semua. Ya, kita strip semua. Nah, untuk kolom yang C itu penggabungan antara kolom A dengan kolom B. 9 1 ditambahkan aja ya, 1 tambah nggak ada berarti 1. Oke, ini 3. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di halaman ini ada Bu Sri ya. Oke, Bu Sri ini bangunan ke-10. Ya, misalkan ini Bu Sri bangunan ke-10. Nomor urut bangunannya ke-10 ya. Dan ini sudah terisi ya. Ini data dari kementerian gitu. Kemudian keberadaan keluarganya ada ditemukan, pengelolaan makan minumnya 1 ya, atau pengelolaan makan minumnya kita buat menjadi 2 deh ya, kita buat menjadi 2. Jadi di keluarga Ibu Sri ya, di keluarga Ibu Sri ada 2 pengelolaan makan minum. Mungkin rumahnya besar gitu ya, sehingga Bu Sri di sana ada anaknya yang sudah menikah tapi dewasa gitu. Untuk pengelolaan makan minumnya diurus sendiri sama istrinya, tapi mereka masih satu rumah dan kebetulan si anaknya ini ya belum membuat kakak baru gitu. Jadi tidak diisikan di dokumen 5B. Jadi dia masih masuk sebagai anggota keluarga dari Ibu Sri Hartati ya. Jadi masih masuk anggota ini. Tapi karena dia punya pengelolaan makan sendiri, akhirnya si anak tersebut dia sebagai kepala rumah tangga atau rumah tangga yang baru gitu ya. Oke, jumlah pengelolaan makan minumnya di keluarga Ibu Sri ini ada 2 ya. Tapi si anaknya tadi masih masuk keluarganya Bu Sri karena belum punya kakak gitu ya. Gitu. Jadi keluarganya keluarga Bu Sri, tapi di keluarga Bu Sri ini ada 2 pengelola makanan. Nomor urut rumah tangga untuk Bu Sri sendiri kita isi, yang selanjutnya tadi kan udah 5, sekarang 6. Dan Bu Sri ini dia sebagai kepala keluarga juga kepala rumah tangga dan anaknya. Nah, cara pengisiannya itu tidak di 5B ya untuk kasus seperti ini, tapi masih tetap di 5A. Oke. Nomor urut keluarganya sama ya. Ini 11, ini juga 11. Kenapa? Ya karena ini masih keluarga Ibu Sri, jadi sama gitu ya. Nama kepala keluarganya ya, kan ini keluarga Bu Sri jadi namanya ya Ibu Sri ini ya. Bu Sri Hartini gitu ya. Oke, ini nggak cukup jadi saya cukupnya segitu. Alamatnya juga kopikan ke sini ya. Tulis ulang alamatnya.
Nomor urut bangunannya kalau memang satu rumah ya isi. Nah, untuk keberadaan keluarganya itu diisi strip. Strip ini artinya dia adalah anggota dari keluarga yang udah terisi di dokumen 5A ya. Udah terisi. Nah, ini Bu Sri ini kan udah terisi nih, gitu ya. Oke, jadi di sini keberadaannya strip gitu ya. Kalau 0 itu tanda artinya tidak ada, kalau 1 berarti ditemukan, kalau 2 itu artinya keluarga baru ya. Itu ngisinya di 5B. Nah, kalau ini keluarganya keluarga yang sudah tercantum Sri Hartati di situ ya. Tapi si anaknya ini adalah rumah tangga baru karena dia pengelolaan makan minumnya misah sama si Ibu Sri. Yang ini kodenya 1 untuk pengelolaan makan minum, nomor urut rumah tangganya berarti lanjut. Ibu Sri 6 berarti yang ini 7. Identifikasi kakaknya dia hanya kepala rumah tangga saja 2 gitu ya. Nama kepala rumah tangganya misalkan nama anaknya ini adalah Infoker. Namanya Infoker misalkan. Gitu ya. Nah, karena kolom 6 ya berisi lebih dari 0 maka kolom 10 sampai 16 itu harus diisi ya. Kita dari Ibu Sri dulu, ternyata Ibu Sri ini punya atau dia budidaya ikan nila, berarti masuk ke perikanan. Oke. Perikanan yang mana ya? Oh, yang ini. Oke. 5 ya. Jumlah ART 1, isikan nomor urut. Nomor urutnya berarti keempat ya. Nomor urut rumah tangga pertanian Ibu Sri ini keempat. Terus kita ke si infokernya. Ternyata dia pekerja kantoran. Oh, ya udah berarti ini strip semua gitu ya. Oke, kita lanjut ke rumah berikutnya. Nah, ini adalah Ibu Haryati di sini ya. Ibu Haryati nomor urut bangunannya urut bangunan ke-11 dan kebetulan nggak ditemuin ya karena dia kerjanya di kota gitu ya. Kemudian kita next ke rumah berikutnya. Ya, ini rumah ke-12. Di rumah Eis ini keberadaannya ditemukan, kemudian jumlah pengelolaan makan minumnya keluarga ini ada satu dapur untuk keluarga ini. Nomor urut rumah tangganya ke-10 ya. Identifikasi kakak KRT-nya 3 karena Ibu Eis ini kepala rumah tangga juga kepala keluarga. Mei 2022 sampai akhir April 2023 dia berbudidaya tomat, berarti di hortikultura ya 1. Oke, untuk subsektor karena hortikultura berarti subsektornya kode 2, jumlah anggota rumah tangganya cuman dia aja yang bertani. Nomor urut rumah tangga pertaniannya berarti melanjutkan ya, ini nomor urut ke-5. Nah, ternyata di rumah Ibu Eis ya yang satu bangunan, berarti bangunan 14 itu juga ada keluarga Iman ya. Itu dibacanya Iman ya. Oke. Keberadaan keluarganya ditemukan ya. Jumlah pengelolaan makan minumnya, oh ternyata di rumah Ibu Eis ini ya ada 2 keluarga dan memang ada 2 dapur atau 2 pengelolaan makan minum. Oke. Nah, berarti nomor urut rumah tangganya beda ya. Yang tadi 10 sekarang 11. Tapi untuk nomor urut bangunannya sama. Karena mereka satu bangunan gitu. Nah, si Iman ini dia kepala keluarga juga kepala rumah tangga. Berarti isi 3. Dan si Iman ini dia nggak kerja. Ya, terus bukan pelaku usaha tani juga. Jadi strip semua. Nah, untuk mengisi ini ya poin A, jumlah halaman ini kita tinggal hitung saja 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini ada 5. Kemudian tanaman pangan tidak ada, tanaman hortikultura ada 1, perkebunan tidak ada, peternakan juga tidak ada, perikanan ada 1, kehutanan tidak ada, dan jasa pertanian juga tidak ada. Nah, jumlah pengelola pertanian di sini ada 2 ya. Ya, jadi jumlah ini dengan jumlah ini ya, itu harus sama. Ini 1, ini 1, ini 2, berarti betul ya jawabannya.
Oke, untuk kolom yang kedua jumlah kumulatif sampai dengan halaman halaman sebelumnya. Nah ini ngambil dari halaman sebelumnya yang C ya, yang ini, yang C. Ya kita lihat 911 strip 1 ya, 911 strip 1 1 2 3, berarti ini ada 3. Nah untuk C tinggal jumlahkan 1 atau kolom A dengan kolom B. 9 tambah 5 berarti ada 9 tambah 5 ada 14. Kemudian tanaman pangan 1, hortikultura 1 tambah 1 2, perkebunan tidak ada, peternakan ada 1, perikanan ada 1, kehutanan tidak ada, dan jasa pertanian juga tidak ada. Ya, jumlah pengelola pertanian ya, sini ada 2 tambah 3 ada 5 ya. Nah jumlah 5 ini harus sama dengan jumlah ini ya, 1 2 1 1, jadi sama ya 5, jadi betul, yaitu untuk kontrol gitu ya. Untuk kontrol perhitungan, barangkali nanti yang jumlah rumah tangga taninya banyak kan suka ada gejlok gitu ya, itu untuk ngeceknya. Nah ternyata di rumah berikutnya ini ada orang yang baru pindah dan belum masuk ke list 5A ya. Ini berarti rumah ke-15, anggap aja ini rumah terakhir ya. Nah maka harus diisi di kolom 5B ya, ini keterangan keluarga baru gitu. Nomor urut keluarganya ini adalah nomor urut keluarga melanjutkan ya, dari keluarga terbesar di 5A. 5A terbesarnya itu adalah angka 16 ya. Berarti ini angka 17. Alamatnya diisikan misalkan Cempaka Baru. Aduh nggak cukup. Jadi saya di sini tulis Cempaka aja gitu. Nomor urut bangunan tempat tinggalnya tadi nomor urut berapa ya? Nomor urut bangunannya nomor urut 15, kode keberadaannya udah otomatis angka 2 ya, artinya keluarga baru di sini. Jumlah pengelolaan makan minumnya 1, nomor urut rumah tangganya berarti melanjutkan. Yang tadi nomor urut rumah tangga terbesar itu 11 ya di keluarga Iman. Berarti nomor urut rumah tangganya ini 12 dan identifikasi KKRT-nya 3 karena dia ini kepala rumah tangga juga kepala keluarga. Dan dia misalkan punya tambak ikan atau dia budidaya ikan mas misalkan ya. Berarti perikanan. Ya ini perikanan itu kode atau subsektor dengan kode 5 ya, perikanan itu. Jumlah anggota rumah tangga cuman dia aja 1. Nomor urut rumah tangganya berarti melanjutkan juga. Nah itu paling besar 5 ya, berarti ini nomor 6 gitu. Nah tinggal kita isi di sini ya untuk rekapnya. Jumlah halaman ini untuk A ya, ini tidak ada, perikanan ada 1, kehutanan tidak ada, jasa pertanian tidak ada, jumlah ART di sini 1. Nah untuk B itu ngambil dari 5B terakhir ya, yang kolom C. Kolom C-nya adalah 1 2 strip 1 1 ya. 1 2 strip 1 1 strip 5 ya. Nah untuk kolom C yang ini yang di 5B itu tinggal ditambahkan aja ya, 1 2 ini strip, ini 1 dengan 1 berarti 2, ini strip 5 tambah 1 6. Nah kita juga hitung yang ini ya, 1 tambah 2 3, 3 tambah 0 3, 3 tambah 1 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 0 0, 6 tambah 0 0, berarti 6 tambah 0 6 gitu ya, tambah 0 6 berarti sama ya. Nah berarti ini benar gitu ya, ini sebagai kontrol gitu. Nah sekarang jika telah selesai yang ini kita kembali ke ini ya, ke blok 3 rekapitulasi. Jumlah keluarga hasil pemutakhiran. Ini diisi dari rincian C kolom 5
ditambah dengan jumlah keluarga yang ada di blok 5B ya. Oke. Kita ke kolom C ya. Kolom C nomor 5, ini nomor 5 yang ini ya, kolom C yang bawah berarti 14 dan di 5B kita nambah 1 berarti 14 tambah 1 ya. Ada 15 ya. Gitu. Ada 15. Kemudian rumah tangga hasil pemutakhiran ini kita lihat dari blok 5B kolom 7. Nah, blok 5B kolom 7 itu ada 12 ya. Kemudian rumah tangga usaha pertanian ini kita ngambil dari kolom C sampai dengan kolom rincian C kolom 10 sampai dengan rincian C kolom 16. Nah ya, 1 2 strip 1 2 ya. 1 2 strip 1 2 strip. Jumlah pengelola unit usaha ya kita tinggal lihat saja. Berarti ada 6. Jumlah rumah tangga usaha pertanian, rumah tangganya juga ada 6. Nah gitu. Kalau tidak ada catatan ya tidak perlu diisi ya gitu. Nah terima kasih, cukup sekian dari saya. Kalau ada masukan atau ada koreksi silakan isi di kolom komentar. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.